Halo teman-teman semua, balik lagi di channel MHP Code, masih di seri Laravel pembuatan aplikasi e-commerce. Di video sekarang kita akan lanjutkan untuk paymentnya. Di sini saya sudah integrasi di video sebelumnya ya, untuk integrasi Mitrans-nya. Sekarang kita akan lanjutkan untuk masih di payment gateway menggunakan Mitrans. Tapi sebelumnya kita balik lagi dulu ke controller checkout-nya. Di sini untuk server key-nya kita perbaiki dulu ya. Kita masukkan dia ke env supaya lebih rapih ya untuk codingannya. Teman-teman masuk ke env, kemudian di sini kita tulis aja Mitrans client key, kemudian Mitrans server key. Nah, terus balik lagi ke controller. Untuk server key kita cut ya. Kita dia cut, kemudian masukkan ke env server key dan client key juga di detail checkout view. Di view detail checkout kita cut lagi si client key-nya, masukkan ke env. Nah, kemudian kita akan masukkan dia ke config. Di dalam config, nah di sini di config saya akan buat new file baru dengan nama mitrans.php. Terus sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam app ya, cuman saya akan buat aja file baru, kemudian paste di sini. Untuk returnnya kita tutup dulu. env-nya ini boleh kita close ya, kemudian save dulu. Terus si app-nya juga close, balik lagi ke Mitrans. Nah, di sini saya akan masukkan aja untuk client key itu dari env. Nah, nama env-nya tadi ya. Kita balik lagi, env. Nah, Mitrans client key kita masukkan ke sini, paste. Kemudian satu lagi untuk server key. Nah, ini salah. env dari server key. Paste. Oke. Selesai seperti ini. Nah, baru di sini di controller checkout kita panggilnya tinggal panggil config begini. Kemudian di dalam config-nya kita dimasukkan ke dalam Mitrans ya. File Mitrans. Terus server key. Panggil ya si ininya, si key-nya, server key di sini. Terus sama untuk bagian detail checkout-nya juga kita config di sini, berarti Mitrans. Oke, sudah seperti ini. Kita save all. Kita coba payment testing. Kemudian saya akan coba pay now. Nah, masih berjalan normal ya. Terus saya di sini akan coba menggunakan GoPay atau menggunakan QRIS ya. Nah, cara testingnya, kalian masuk ke dokumentasinya. Di sini ada interaktif demo. Oke. Terus scroll ke bawah. Nah, di sini ada testing payment on sandbox.
klik aja, kemudian nanti di sini bisa pilih teman-teman nih. Untuk testingnya bisa pakai card payment, kemudian general, terus pakai apa bank gitu ya, terus di card, offline card. Saya akan menggunakan e-wallet atau QRIS. Nah, di sini bisa langsung aja, di sini transfer juga bisa. Saya klik e-wallet. Nah, di sini ada GoPay atau juga QRIS. Nah, saya akan pakai QRIS. Klik coba ini yang QRIS simulator. Klik kanan aja deh. Klik kanan, open link. Nah, di sini balik lagi ke checkout view detail, kemudian klik yang ini metode pembayarannya. Di sini saya menggunakan GoPay. Terus untuk ngeceknya karena di sini masih apa namanya testing ya. Saya klik kanan, kemudian copy image address, masukkan ke dalam simulatornya, paste di sini, scan. Nah, muncul GoPay karena saya menggunakan GoPay, kemudian Pay. Simulator QRIS successfully, udah sukses ya. Statusnya di sini bisa lihat tuh payment sukses. Nah, bisa dilihat di sini dashboard mitranya. Tentu bisa masuk ke dashboard Midtrans, kemudian masuk ke transaksi. Kemudian di sini ada nih. Tadi kita pembayar menggunakan QRIS channelnya. Nah, statusnya sukses, settlement ya. Di sini untuk melihat status apakah ada beberapa status sebenarnya di sini di mana di dokumentasinya teman-teman bisa baca di sini di handle after payment, kemudian ada HTTPS notification dan webhooks. Nah, ini untuk production nanti ya, untuk callbacknya. Nah, tapi untuk callback kita harus hosting dulu sebenarnya. Tapi nggak kalau di hosting nanti saya akan coba akali aja untuk settingannya ya. Jadi tidak menggunakan seperti ini. Tapi untuk production harus seperti ini ya, harus mengikuti dokumentasinya supaya secure. Kemudian di sini ada status. Lihat. Saya akan cari di sini. Status definition. Nah, kalau misalkan sukses ini capture, settlement juga sukses untuk transaksi pembayarannya. Ya, ini successfully settlement. Ini capture, ini sukses ya. Seksi capture ini ada pending dan ada yang lainnya nih. Teman-teman bisa baca aja di dokumentasinya. Terus ada signature key. Nah, ini untuk production nanti. Nah, harus dicek signature key-nya. Nah, signature key ini untuk mencocokkan, ada di sini sampelnya nih. Nah, ini signature key. Jadi signature key ini akan dicocokkan yang Midtrans mempunyai signature key, kemudian nanti di sistem kita pun harus ada signature key. Nah, jika signature key-nya match antara server Midtrans dan juga yang ada di aplikasi kita itu match, maka nanti akan melakukan akan ini apa si statusnya akan dicek dari situ. Nah, kalau misalkan sama atau match nanti akan sukses atau capture atau settlement gitu ya. Tapi kalau misalkan salah dari pencocokan dari signature key-nya, maka nanti akan muncul bisa aja valid gitu ya. Nah, cara untuk ininya menggunakan ini logiknya. SHA 15 order ditambah status order ditambah gross amount ditambah server key. Nah, ini untuk si mendapatkan signature key tadi. Oke, kita balik lagi aja ke sini karena kan ini pembayaran ya. Tadi pembayarannya udah sukses untuk testing pembayarannya. Nah, tapi di sini kita belum membuatnya. Teman-teman kalau misalkan balik lagi ke codingan kemudian dicek datanya, kan ini udah ditampilkan di sini ya. Kemudian saya ingin datanya itu bisa masuk ke dalam tabel atau ke dalam database.
Nah, di sini PR-nya kita belum, ya. Pembayarannya sudah tapi tidak dimasukkan, bukan tidak tapi belum, ya, belum dimasukkan ke dalam tabelnya. Maka kita harus buat dulu tabelnya. Nah, tapi di sini udah ada sih transaksinya yang sudah kita lakukan, ya, di dalam server Mitrans. Kenapa bisa ada? Karena kita udah mengirim parameternya nih. Dimana parameter ini akan masuk ke dalam si snap token dari Mitrans. Udah masuk ke sini. Oke, sekarang kita akan masukkan datanya juga sama. Data yang ada di sini semua, data customernya, data produknya, kemudian status pembayarannya, kemudian metode pembayarannya, kita akan masukkan ke dalam tabelnya, ya, supaya datanya bisa diolah gitu ya, dan nanti invoice-nya pun kita bisa lihat tracking order dari si usernya. Oke, jadi kita harus buat dulu tabelnya. Nah, untuk buat tabel kita akan gunakan aja migration. Oke, kita akan buat migration. Di sini saya akan buat PHP artisan make model. Kemudian saya akan buat tabel order, model order. Kemudian untuk migrationnya, terus saya akan buat lagi satu tabel lagi dengan nama order itemnya, ya, PHP artisan make model, make model order item min m. Oke, kita sudah buat nih untuk modelnya. Kita bisa cek mana model. Oke, ini config, bisa kita tutup. Kita lihat model. Nah, ini terus ada order. Nah, kita tambahkan aja dulu protected garden-nya di dalam model order dan juga order itemnya. Oke, kemudian kita masuk ke skemanya. Di sini masuk ke database, kemudian migration. Di sini kita tambahkan dulu untuk field dari tabel ordersnya. Oke, saya akan menambahkan, yang pertama saya akan menambahkan data atau fieldnya di sini user ID. Terus ada provinsi ID. Province ID, terus saya akan masukkan regency ID. Terus district ID. Terus village ID. Terus saya akan tampung juga untuk data name-nya, email, terus number phone, ya. Jadi semua data yang akan ada di checkout saya akan masukkan di detail checkout. Saya akan masukkan ke ini, ke database. Kemudian ada postcode, terus saya akan tambahkan lagi di sini, ada tambahkan notes gitu ya. Terus ada payment type. Nah, ini saya untuk ininya big integer. Provinsi ID juga sama, regency ID, kemudian district, kemudian village juga sama. Untuk name saya akan kasih dia string, terus email juga string, terus phone number juga string, postcode
Saya kasih dia integer, postcode ini nullable karena boleh null ya. Terus untuk notes saya kasih dia text, dan payment type saya kasih dia string. Saya kasih juga untuk ininya nullable. Terus di sini saya akan get transaction-nya juga, kasih dia nullable. Untuk ininya type-nya string. Terus saya akan kasih juga amount. Amount ini saya kasih dia big integer. Terus invoice saya kasih dia string. Terus saya akan kasih lagi untuk fieldnya order date, order date string, order month. Oke, di sini saya akan sedikit dipercepat aja ya. Oke, jadi kira-kira seperti ini untuk fieldnya yang dibutuhkan. Di sini ada user ID, unsigned ya, which integer, kemudian provinsi ID, regency, district ID, village ID, name, email, phone, postcode, integer, notes, kemudian payment, transaction ID, amount, invoice no, nomor invoice, order date, oke, order year, confirmed date, processing date, oke, sip. Untuk tabel order seperti ini, kemudian masuk ke sini ya, masuk ke skema dari order items. Di sini saya akan tambahkan field untuk order item. Yang pertama, di sini akan tambahkan order ID. Dia big integer. Kemudian saya akan tambahkan sebagai foreign key-nya dari order ID. Dari order ID, kemudian dia reference ke ID ya. Ke ID mana? Ke ID orders. Ke ID tabel orders, on orders, on delete. Nah, maksudnya apa di sini? Bentar.
Jadi saya akan relasi ya, langsung relasi ke tabel order. Dari order item saya akan relasi ke tabel order berdasarkan ID order ya. Foreign key-nya yaitu order ID yang ada di tabel order, yaitu sama dengan ID ya yang ada di tabel order ID. Nah, ini relasi ketika tabel ordernya itu atau data di dalam tabel ordernya itu dihapus, maka otomatis si item dari order itemnya pun ikut kehapus ya datanya. Oke. Kemudian di sini table. Oke, kita coba cek lagi ke sini. Oke, sepertinya sudah nih. Kemudian kita coba save all dan kita jalankan untuk migrationnya. Jadi saya akan jalankan PHP artisan migrate. Kenapa nih? Oh, ini nih kurang titik koma. Waduh, ini nih. Oke, balik lagi. Kita migrate ulang. Sip, selesai. Kita coba cek di database-nya. Kita lihat di sini udah ada tabel order dan juga order item. Nah, isinya, isi fieldnya seperti ini. Oke, udah sesuai. Sip ya. Oke, sip. Nah, nanti ketika pay now, data yang ada di tile order ini saya akan masukkan ke dalam tabel order dan juga order itemnya. Oke ya teman-teman semua, sampai ketemu lagi di video selanjutnya untuk insert data yang akan kita pay atau yang akan kita bayar. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.